Oke, jadi ini untuk akinya, ini terinstall di Innova bensin 2009. Kita pakai merek Panasonic, ya, tipenya dia NS100JS. Dia udah MF, kapasitas 12 volt 78 Ah. Lalu dia memang didesain untuk stop and start. Jadi ini copotan dari Mazda 5 ya, CX-5 yang kita pasang di sini. Jadi untuk ukurannya dia full ya, sesuai dengan nameplate-nya yang ada di bawah. Jadi benar-benar fresh sekali. Nah, untuk penempatan dari super kapasitornya itu kita taruh di sampingnya. Ini seperti ini. Aki yang sebelumnya itu kan kita pakai 45 Ah ya. Jadi kira-kira itu 3/4-nya. Nah, terus kita bisa taruh super kapasitornya di sini, atau mungkin bisa kita taruh di tempat yang lain, misalkan di situ gitu ya, dengan bracket yang lebih proper. Lalu di sini kita ada alat uji, ini dari Lancol Micro 200 untuk kita tes nanti kapasitasnya. Nah, untuk koneksinya sebetulnya sederhana ya, dia menggunakan koneksi paralel. Kita sambungin langsung ke aki, kutub negatif dengan negatif, positif dengan positif. Tidak lupa kita kasih breaker supaya kita bisa putus atau hidupkan. Lalu untuk speknya ini, satunya itu super kapasitornya 2,7 volt, 310 farad ya. Jadi kalau yang kita pasang di sini itu ada 6 pieces dengan konfigurasi seri, jadi total itu maksimal bisa sampai 16,2 volt ya. Untuk kapasitas faradnya berkurang jadi sekitar 53 farad, tapi itu udah kapasitasnya sudah super besar sekali. Nah, sekarang posisi nameplate breaker kebuka ya. Jadi ini terputus antara super kapasitor dengan aki. Kita akan coba cek. Jadi untuk aki ini dia standarnya ada sekitar di 650 cca. Nah, ini kita akan coba cek di sini baterai tes. Lalu kita ke menunya EFB, karena ini tipenya dia EFB ya. Kalau yang biasa mungkin regular float ya, atau AGM. Kita pakai EFB cca. Nah, ini 650 kita setting ya targetnya. Nah, kita akan cek ini tanpa menggunakan super kapasitor ya. Ininya open MCB-nya, sirkuitnya. Nah, ini bisa kita lihat di sini healthy-nya 100%, charge-nya 61% ya. Internal resistance-nya 4,5 ohm, mikro ohm. Ini semakin kecil semakin baik. Dan untuk kapasitasnya sekarang terbaca 655 cca ya. Voltasenya 12,37 volt. Nah, ini kita tadi atur, kita set ke 6,5. Jadi ini akinya sangat-sangat baik sekali. Nah, habis itu coba kita tes untuk cranking ya, atau untuk starter. Nah, ini cranking test. Oke, kita tinggal nyalain mesin aja. Sebentar. Oke, kita nyalain dulu unitnya. Oke, udah nyala. Nah, ini hasilnya. Crankingnya normal, timenya 1476 milisecond ya. Ini menggunakan aki saja, tidak menggunakan super kapasitor bank. Oke, sekarang kita akan matiin mesinnya. Kita buka dulu, kita matiin. Oke, udah mati. Terus ini kita hubungkan ya aki dengan super kapasitor banknya. Oke, sudah terhubung. Kita akan cek lagi di sini di testernya, baterai tes EFB dengan settingan yang sebelumnya sama 650 cca. Ya, lagi starting. Nah, teman-teman bisa lihat di sini untuk bagian cca-nya meningkat jauh ya. Jadi sekitar 825 cca yang tadinya 655 ya. Terus untuk internal resistance-nya ini turun jauh ya, jadi 3,6 miliohm. Yang artinya semakin kecil ini semakin baik
ya. Coba sekarang kita tes untuk cranking ya. Oke, sebentar, kita pilih cranking test. Oke, kita akan nyalain lagi mesinnya. Oke, sebentar. Nah, kalau dari suara crankingnya juga dia beda ya, lebih cegreng yang menggunakan super kapasitor karena dia lebih besar untuk kapasitasnya. Nah, ini crankingnya normal, dia drop sampai 11,82. Ini artinya dia lebih baik ya daripada sebelumnya. Temnya 1558 ms. Kita coba akan matikan. Oke, jadi ini kesimpulannya, super kapasitor ini sangat-sangat membantu sekali untuk melakukan cranking ataupun beban kejut atau beban berat sesaat seperti starter ataupun menyalakan inverter. Jadi umur akinya nanti juga bisa lebih awet, dan untuk ripple ya yang dihasilkan oleh mesin ini dari alternator itu juga bisa diredam jadi lebih halus lagi untuk keluaran listrik DC-nya. Nanti dia bakal kerasa banget kalau misalkan aki teman-teman udah lemah dibantu dengan super kapasitor ini. Jadi nanti ketika starter tuh akan berbeda sekali ya, dengan aki yang lemah plus digabung dengan super kapasitor. Kebetulan karena ini akinya juga sehat, jadi dia mungkin nggak terlalu berbeda gitu ya, tapi aslinya sebelum saya ganti itu sangat berbeda-beda sekali kayak gitu. Ini untuk konfigurasinya. Kebetulan kita juga pakai beban berat di mobil. Ini untuk power inverter juga. Untuk menyalakan listrik PLN, ini kita pakai inverternya di bawah. Nah, ini dia 1000 watt pure sine wave dari Kenika, 12 volt ke 220 maksimal 1000 watt. Ini kita pakai untuk nyalain kompor listrik gitu-gitu. Kita 700 watt 800 watt masih oke, dengan catatan mesin dalam kondisi hidup kayak gitu. Oke, mungkin sekian yang bisa saya sharing. Terima kasih.